Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Sistem Hukum Indonesia pertemuan kedua. Kita di pertemuan kali ini akan membahas tentang kaidah hukum. Persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan persoalan klasik yang hingga kini semakin pelik tanpa mengalami kemajuan yang berarti. Sementara permasalahan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgent. Mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup antar pribadi. Kaidah hukum tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dikatakan fundamental karena masalah hukum pada akhirnya menyangkut segi aksiologis, berupa nilai-nilai imperatif yang akan diberlakukan, di mana manusia sendirilah yang akan menjadi subjek dan sekaligus objek dalam kehidupan di bidang hukum. Permasalahan hukum menjadi aktual karena masyarakat Indonesia dewasa ini sedang mengalami dekadensi dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan yang menuntut adanya reorientasi dalam pembinaan dan pengembangan hukum. Upaya ini dilakukan agar supremasi hukum dapat ditegakkan dalam arti yang sebenarnya, sekaligus sebagai upaya untuk meminimalisir problem kebangsaan yang sedang melanda bangsa Indonesia. Namun harus diakui, upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah dan sederhana. Hal ini disebabkan rendahnya penegakan hukum di Indonesia sebenarnya bukan soal yang baru. Ini merupakan masalah yang sudah cukup lama terjadi, tetapi karena tidak segera diatasi secara tuntas dan komprehensif, mengakibatkan persoalan hukum menjadi berkembang dan berlarut-larut. Akibatnya, persoalan terus bertambah sampai saat ini, sementara solusi penyelesaiannya tidak banyak mengalami kemajuan. Permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgent. Mengingat eksistensi hukum ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kenyataannya, kehidupan bermasyarakat selalu diikuti oleh perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat. Demikian halnya sebaliknya. Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan atau menyelaraskan hubungan-hubungan nilai-nilai, kaidah-kaidah yang ideal dan merealisasikannya dalam sikap perilaku serta berbagai aktivitas untuk menciptakan social engineering, memelihara dan mempertahankan atau sebagai social control, kedamaian dalam pergaulan hidup, dan bahwa sistem hukum merupakan penegakan yang ideal adalah terkait dengan adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Dalam kaitan keserasian antara kaidah hukum dan perilaku manusia, meniscayakan berlakunya kaidah hukum dalam berbagai aspek kehidupan dan sikap perilaku manusia, yang secara teori ilmu hukum umumnya dibedakan pada 3 macam pemberlakuan kaidah tersebut. Pertama, pemberlakuan hukum secara yuridis. Kedua, pemberlakuan hukum secara sosiologis. Dan ketiga, berlakunya hukum secara filosofis. Pemberlakuan hukum yang disebutkan pertama mengandung pengertian bahwa kaidah hukum menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara yuridis formal. Berlakunya hukum secara sosiologis yang berintikan pada efektivitas hukum. Agar hukum dapat berfungsi secara baik, maka hukum harus memenuhi ketiga pemberlakuan tersebut. Hal ini disebabkan apabila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka ada kemungkinan hukum hanya merupakan kaidah yang mati dan formalistik saja.
Jika kaidah hukum hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka hukum tersebut akan menjadi aturan pemaksa saja. Sementara itu, apabila hukum hanya bersifat filosofis, maka hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaidah hukum yang diharapkan dan dicita-citakan saja. Dapat disebutkan bahwa apabila kaidah hukum tersebut diartikan sebagai suatu patokan dan pedoman untuk dapat bergaul dan berinteraksi dengan baik serta terciptanya kedamaian dan ketentraman hidup, maka ketiga sifat pemberlakuan hukum sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu kemestian. Baik, untuk pertemuan kedua ini Ibu akhiri, silahkan Anda kerjakan tugas-tugas di tugas terstruktur, baik dan juga tugas-tugas pada tes pertemuan awal dan tes pertemuan akhir. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.